Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran tematik 6, tematika subtema 3. Bagaimana anak sekalian? Sehat semuanya bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, pada tatap muka kali ini kita akan membahas materi tentang kosakata baku. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini yaitu peserta didik dalam mengidentifikasi kosakata baku dalam sebuah teks eksplanasi. Pada subtema sebelumnya kita sudah membicarakan tentang teks eksplanasi. Nah, saat ini kita diharapkan karena anak sekalian bisa mengambil atau mencari kosakata baku dan tidak baku dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan kosakata baku dalam sebuah kalimat secara lisan ataupun tertulis. Nah, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini, tatap muka ini, anak-anak sekalian bisa mencari kosakata baku kemudian dimasukkan dalam sebuah kalimat, baik secara lisan ataupun tertulis. Ini tujuan pembelajarannya. Oke, kita masuk pada materi yaitu kosakata baku. Nah, di sini ada kosakata baku, otomatis kebalikannya juga ada kosakata yang tidak baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata atau kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, semuanya kalimat bahasa itu ada pedoman umumnya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEB. Jadi, PUEB itu ya kependekan dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kepanjangan dari PUEB. Ya, jadi jangan kebalik ya. Kemudian kosakata yang tidak baku yaitu kosakata yang tidak sesuai, otomatis tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, jadi sekali lagi, PUEB itu kependekan dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu kepanjangan dari PUEB ya. Nih, itu kosakata baku dan kosakata tidak baku. Namun yang kita bahas di sini nanti kita membahas tentang kosakata bakunya. Otomatis tidak bakunya adalah kebalikan atau lawan daripada kosakata baku. Nah, bagaimana ciri-ciri kata baku supaya kita mengetahui bahwa itu baku atau bukan? Nah, yang pertama, perhatikan ya, di sini yang pertama adalah kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing ya, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing ya. Jadi kata baku dalam sebuah kalimat itu cirinya yang pertama tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh ekspor ini baku. Nah, ini baku, ekspor baku. Nah, tidak bakunya ekspor. Nah, ini sport. Ya, ini yuk. Ekspor ini kata asing. Bahasa Inggris ekspor, kan? Kata bakunya ekspor langsung, tidak dipengaruhi kata asing, bahasa asing. Itu yang pertama, kata baku cirinya adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, ini ekspor kan bahasa asing, bahasa Inggris ya. Oke, yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Nah, saya itu baku saya baku ya. Lazim digunakan ya, lazim digunakan dimanapun dan kapanpun, di mana tempat dan di mana suasana. Sedangkan gue itu adalah bahasa daerah, gue lu ya kan, ya ente, gue lu ente ya. Kalau di sana kalau di bakunya kamu, terus kalau tidak bakunya ente, ente. Abdi ya, abdi saya ya, ini bahasa daerah. Di sini saya bakunya. Saya jadi bisa di Sunda, bisa di Jawa, bisa di Ambon dan sebagainya. Sedangkan
tidak bakunya adalah gue, salah satunya nih di Jakarta misalnya gue, lu, nah ini ya. Jadi tidak dipengaruhi bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Kemudian yang ketiga, bentuknya tetap tidak mudah berubah ya, tetap dan tidak mudah berubah. Yang keempat, arti yang pasti, artinya pasti, tidak berlebihan dan tidak rancu nih. Contohnya, mengesampingkan. Nah, mengesampingkan itu baku. Sedangkan tidak bakunya mengenyampingkan. Nah, ini kan rancu, bingung, membingungkan ya. Mengenyampingkan agak rancu ya. Tapi kalau mengesampingkan itu baku. Kemudian berkali-kali itu baku. Dan berulang kali tidak baku. Ini jadi artinya pasti ya, tidak beriban dan tidak rancu. Itu ciri untuk kata-kata baku. Selanjutnya, ciri selanjutnya ya, kata baku tidak mengandung pleonasme ya. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah pemakaian kata yang lebih dari apa yang dibutuhkan atau diperlukan, berlebihan ya. Jadi pleonasme itu pemakaian kata yang lebih dari apa yang dibutuhkan atau diperlukan. Contohnya, para dosen itu sudah baku. Yang tidak bakunya banyak para dosen. Nah, kata para itu sudah menunjukkan arti banyak. Nah, ya. Para itu sama sudah menunjukkan arti banyak. Kenapa ditambah banyak? Nah, makanya pleonasme berlebihan yang dibutuhkan cukup para dosen sudah menunjukkan banyak, lebih dari satu bahkan lebih dari tiga ya. Ini pleonasme ya, pemakaian kata yang lebih ya dari apa yang dibutuhkan ya. Para dosen, para itu kan sudah mengartikan banyak karena lebih dari dua bahkan lebih dari tiga, maka para dosen baku banyak para dosen yang tidak baku. Sekali saja. Nah, sekali saja itu baku. Kemudian tidak punya apa? Hanya sekali saja. Nah, kata sekali saja itu juga sudah menunjukkan bahwa hanya, hanya satu. Ya. Sekali saja itu sudah menunjukkan hanya sekali saja, itu terlalu banyak berlebihan kata. Maka sekali saja itu baku, hanya sekali saja tidak baku. Nih, tadi yang ini tidak mengandung arti pleonasme ya. Pleonasme itu kata yang lebih dari apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat. Nah, kita lihat konteks kalimatnya ya, nanti di contoh ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengandung hiperkoret. Nah, ini apa itu hiperkoret di sini? Yaitu kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Katanya sudah betul, aslinya sudah betul, tapi dibetulkan untuk akhirnya menjadi salah. Ya, jadi hiperkoret itu kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar. Sudah benar dibetulkan, akhirnya menjadi salah, tidak baku. Ya, jadi pengertian hiperkoret itu kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar, tapi malah menjadi salah. Nah, ini. Contohnya, diagnosis itu sudah baku, tapi dibetulkan supaya keren, diagnosa tidak baku. Jadi ini, diagnosis itu baku menjadi diagnosa tidak baku. Apotek, nah aslinya apotek. Ya, tapi biasanya ditulis apotik, ini sudah betul, tapi dibetulkan ya, menurut yang nulis itu dibetulkan apotik, akhirnya menjadi salah, tidak baku. Padahal yang betul adalah apotek. Ini jadi hiperkoret itu kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Ciri selanjutnya, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari ini.
Ini kata baku cirinya. Ya. Contohnya tidak baku, tidak. Ya, itu bahasa baku. Bahasa tidak bakunya enggak. Saya tidak berangkat. Nah, ini saya tidak berangkat itu sudah baku. Tidak bakunya saya enggak ya, berangkat. Ya, jadi kata tidak bakunya adalah enggak. Ya. Bukan merupakan bahasa percakapan. Ya. Bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Itu ciri-ciri kata kosakata baku. Selanjutnya, fungsinya untuk apa? Kata-kata baku di sini. Nah, fungsinya kosakata baku itu yang pertama adalah sebagai alat pemersatu. Nah, ini sebagai alat pemersatu. Maksudnya, pemakaian kata baku dalam bahasa dapat mempersatukan kelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Nah, ini ya. Karena kalau tadi di depan ya tidak dipengaruhi bahasa daerah. Nah, kalau dalam satu kelompok bahasa itu ada yang memakai bahasa daerah, terlihat terpecah-pecah. Terlihat pecah-pecah, ada yang gue, ada yang abi, ada yang siapa lagi, yang bahasa Balinya siapa dan sebagainya, ya memakai bahasa daerah atau bahasa asing. Ai, nah, mi, ya misalnya itu. Ini maka akan terlihat tidak bersatu, ya, tidak bersatu. Maka dengan menggunakan kata baku saya, kamu, nah, akan bersatu, menyatukan, ya, mempersatukan kelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa, ya. Sebagai alat pemersatu. Maka dalam Sumpah Pemuda juga bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini. Yang kedua, memberi kekhasan khusus. Ya. Kekhasan itu khusus. Pembaku maksudnya dikandung maksud. Pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Nah ini dalam suatu kelompok kegiatan mungkin dalam satu berbeda dengan negara lain misalnya di sini akan kelihatan ya, dengan menggunakan kata baku maka akan bisa terlihat perbedaan dalam kelompok memakai bahasa lainnya. Oh, itu bahasa bukan bahasa Indonesia itu nggak baku, itu mungkin Melayu. Oh, itu mungkin biasa memakai bahasa Batak dan sebagainya, tidak pernah menggunakan bahasa yang baku. Ini khas. Kemudian yang ketiga, pembawa kewibawaan. Maksudnya apa? Dikandung maksud, kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Nah, misalnya kami, saya, dan gue, lu, gue, jangan. Ini tidak baku, maka akan lebih baik saya dengan ini saya, dengan ini gue, lu, ya. Kemudian yang keempat, kerangka acuan, yaitu kata-kata baku menjadi patokan bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang. Nah, bahasa seseorang akan tampak benar dan tidaknya dengan menggunakan kata-kata baku, yaitu sebagai kerangka acuan, ya. Tatanan atau tuntunan, ya, aturan dan kata baku akan kelihatan memakai bahasa yang benar dan tidak. Ini fungsi kata baku ya dalam kegiatan sehari-hari. Oke, kita lihat di sini contoh kata baku ya. Contoh kata baku. Nanti kalian juga bisa mencari lagi ya. Di sini kata baku akhirat. Ini sudah pakai i, sini pakai a ya. Analisis ya. Kata tidak bakunya analisa. Apotek ya, apotik. Asas pakai s semuanya. Azas pakai z tidak baku. Kata baku baterai ya, baterai ya, Pak ya, baterai tulisannya di sini baterai. Kemudian blanko, aslinya blanko, tapi di sini blanko tidak baku. Bus ya, kita biasa bis ya. Cabai. Nah, kata bakunya tulisannya cabai. Ya, ada i-nya, ayat i. Di sini cabai. Coklat nih, kadang-kadang ini. Coklat. Artinya bakunya itu coklat.
tidak bakunya coklat. Nah, ini biasanya pada pesta siaga itu ada untuk warna itu sangat mudah, tapi kadang menyepelekan. Coklat, bakunya coklat, terus tidak banyak coklat, nggak ada n-nya. Desain, ya, ini bahasa kerennya desain nih kan, terpengaruh bahasa asing, ya. Desain ini bahasa asing. Kemudian ekosistem, ya, ekosistem. Ekspor, nah ini baku, tidak bakunya ekspor, ini pengaruh bahasa asing. Pada salah satu cirinya ya tidak terpengaruh bahasa asing untuk baku, ya. Contoh kata baku yang lain, nah di sini lihat, ya, ekstra. Nah ini di sini pakai X, ya, ini terpengaruh bahasa asing. Nah ini kadang-kadang pada bulan Februari, ya, yang betul Februari bakunya, Februari tidak baku, nah, tidak lazim digunakan. Foto pun kadang-kadang itu dalam perang fotokopi, ya, pakai fotokopi nih. Padahal harusnya fotokopi biasa seperti ini bakunya, sesuai dengan UEB, ya. Ini yang sesuai UEB, ini yang sebelah kiri, ya. Nah, foto aslinya yang tidak baku foto, aslinya foto pakai F. Fotokopi ya itu udah betul fotokopi pakai K. Di sini terpengaruh bahasa asing, ya. Fotokopi, ya, tidak baku. Ijazah baku, ijazah tidak baku. Izin, nah ini yang baku, yang tidak bakunya izin. Kualitas baku lazim digunakan, kualitas tidak baku. Mengapa, ini mengapa harusnya, bukan kenapa, ya. Mengapa itu ya agak wibawa, mengapa, ya. Kenapa bahasa sehari, kenapa kamu tidak makan, ya. Dan nih pada bulan November nih, yang betul November pakai fact. Ini November. Praktik tidak bakunya praktek. Provinsi baku, tidak bakunya provinsi. Putra atau putri, tidak bakunya puter. Nggak ada n-nya, ya. Yang baku itu nggak ada n-nya. Itu contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Nah, sekarang untuk selanjutnya tugas kalian nanti setelah pembelajaran ini, seperti tadi pada tujuan pembelajaran, yaitu coba kalian, anak-anak sekalian, mencari 5 kata baku. Tapi kalau bisa yang bukan di slide ini, ya, yang bukan di contoh tadi, ya, lain berbeda dengan contoh tadi. Jangan yang di contoh tadi. Kalian bisa cari di mana, di kamus, apa di KBBI dan sebagainya, ya. Pokoknya cari 5 kata baku dan kata tidak bakunya, ya. 5 kata baku dan 5 kata tidak bakunya, ya. Jadi kamu cari kata baku 5, tidak bakunya apa, ya. Ini tugas sesuai tujuan pembelajaran. Contohnya ijazah tadi kan, ini bakunya, tidak bakunya ijazah, kan. Ini contoh nomor 1. Nomor 2-nya nanti kata baku tersebut kamu buat masing-masing dalam sebuah kalimat. Jadi kalian sudah menyebutkan 5 kata baku, maka membuat 5 kalimat dengan menggunakan kata baku tadi. Contoh di sini ijazah dibuatkan dalam kalimat Fatimah sudah mengambil ijazah. Sebab kalian mencari 5 kata baku, maka nanti kalimatnya juga 5 kalimat. Oke, paham semuanya? Ya, bagus. Semangat, ya. Jadi tugas kalian sesuai tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini adalah silakan kalian mencari 5 kata baku dan kata tidak bakunya seperti contoh ini. Kemudian 5 kata baku itu kamu buat dalam masing-masing dalam sebuah kalimat seperti contoh di sini. Ijazah. Fatimah sudah mengambil ijazah. Yang dimasukkan kalimat itu yang bakunya, ya, yang kata bakunya, yang ijazah. Ya, kalian silakan cari 5 kata baku dan kata tidak bakunya, tapi yang untuk membuat kalimat adalah kata bakunya. Oke, demikian pertemuan atau tatap muka pada pagi ini. Mudah-mudahan anak sekalian paham dan selalu diberi kesehatan sehingga dapat belajar dengan semangat untuk mewujudkan madrasah yang hebat bermartabat. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.